Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Erliana Siregar, guru SMA Negeri 1 Medan. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1-3, visi guru penggerak. Pada koneksi antar materi ini, kita dihantarkan dengan pertanyaan pemantik, yaitu apa yang Bapak Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-murid dengan paradigma inquiry apresiatif di sekolah Bapak Ibu. Berdasarkan pertanyaan pemantik tersebut, kita harus terlebih dahulu memahami apa itu peran pendidik, apa itu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, lalu apa saja profil pelajar Pancasila, dan apakah inquiry apresiatif. Sekarang dapat disimpulkan bahwa adapun kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-murid dengan paradigma inquiry apresiatif adalah: pertama, pendidik berperan sebagai promotor dan agen perubahan dalam dunia pendidikan. Pendidik harus menuntun segala kodrat yang ada pada anak. Dengan begitu, peserta didik dapat tumbuh sebagai manusia dan anggota masyarakat yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Hal ini sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kedua, sebagai promotor dan agen perubahan, pendidik harus memahami dan menghayati serta melaksanakan profil pelajar Pancasila. Melalui profil pelajar Pancasila, pendidik mengetahui kumpulan karakter dan kompetensi yang diharapkan dicapai oleh peserta didik berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Profil pelajar Pancasila membantu menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan dalam format yang mudah difahami oleh semua pemangku kepentingan pendidikan. Yang ketiga, untuk melakukan perubahan, maka pendidik selaku agen perubahan dan promotor pendidikan dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan kolaboratif untuk mengetahui kondisi perilaku suatu organisasi atau komunitas dalam mengembangkan perilaku organisasi dan dijalankan dalam suasana yang positif dan apresiatif. Dan dengan IA ini, kita dapat mengidentifikasi hal-hal baik yang telah ada di sekolah, mencari cara mempertahankannya dan meningkatkannya. Selain itu, profil ini dimaksudkan sebagai kompas bagi pendidik dan pelajar di Indonesia, serta menjadi tujuan akhir dari segala kegiatan di satuan pendidikan. Dengan implementasi dan pemahaman yang baik tentang profil pelajar Pancasila, diharapkan generasi penerus bangsa dapat tumbuh dan berkembang menjadi individu yang beriman, berakhlak mulia, dan berkebinekaan. Mereka diharapkan memiliki kemandirian, kemampuan bergotong royong, keterampilan berpikir kritis, dan daya kreasi tinggi untuk membawa dampak positif bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.
Di sekolah tempat saya bekerja, tepatnya di SMA Negeri 1 Medan, banyak aset dan hal positif yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Salah satunya yaitu aset berupa sarana pembelajaran berbasis IT yang lengkap. Selain sarana di sekolah, siswa juga dominan memiliki gawai yang cukup canggih. Ditambah lagi guru-guru yang melek IT. Bahkan di SMA Negeri 1 Medan terdapat ruang studio yang dapat digunakan untuk membuat rekaman dan podcast. Komunitas praktisi seperti Sopo Belajar juga sangat aktif dan mendukung. Dari aset-aset tersebut, saya tergugah untuk berkolaborasi dengan rekan guru untuk membuat prakarsa perubahan berdasarkan paradigma inquiry apresiatif, yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berbasis IT untuk mewujudkan siswa yang berpikir kritis dan kreatif. Implementasi prakarsa perubahan dengan paradigma inquiry apresiatif yang berhamba pada siswa ini diharapkan mampu menggerakkan para pelajar untuk menciptakan berbagai karya dalam bentuk video dengan tema yang sama namun dengan sudut pandang yang berbeda. Berikut adalah hasil karya berupa teks eksplanasi dari prakarsa perubahan. Silakan menikmati. Berikut adalah hasil karya berupa teks eksplanasi dari prakarsa perubahan. Silakan menikmati. Berikut adalah hasil karya berupa teks eksplanasi dari prakarsa perubahan. Silakan menikmati. Deepfake sekarang ini sudah menjadi viral dikarenakan fungsi dan penggunaannya yang cukup menarik di kalangan masyarakat. Deepfake adalah teknologi yang memungkinkan seseorang untuk membuat video rekayasa yang menunjukkan seseorang melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Istilah deepfake merupakan gabungan dari konsep deep learning (NLP) yang bekerja dengan cara mengkompilasi gambar dan suara palsu, kemudian menggabungkannya menggunakan algoritma pembelajaran mesin. Hal ini tentu berbahaya karena dapat memfitnah masyarakat. Jika teknologi deepfake ini disalahgunakan, maka akan menjadi faktor utama dari dampak negatif seperti hoaks hingga pencemaran nama baik itu terjadi. Sebab oknum yang berniat buruk akan dengan mudah memasukkan informasi yang ada melalui teknologi deepfake ini. Bagi sebagian masyarakat, tentunya tak masalah atau tak menimbulkan dampak yang besar jika wajah mereka dimanipulasi. Namun, bagi tokoh-tokoh penting atau politisi dan semacamnya, tentu hal ini menjadi resiko yang sangat tinggi, sebab akan berbahaya jika foto yang dimanipulasi melalui teknologi deepfake itu disalahgunakan. Di Indonesia sendiri, penyalahgunaan teknologi deepfake ini bisa masuk ke dalam kategori UU ITE dan penyemaran nama baik. Ketentuan hukum penjara dan dendanya tentu diatur sesuai dengan penyelenggaraan yang mereka lakukan. Secara garis besar, cara melawan hoaks yang disebabkan oleh teknologi deepfake ini adalah dengan literasi media dan melek teknologi. Selain itu, jangan langsung percaya dan hindari mengambil referensi dari sumber yang tidak terpercaya. Cara paling umum untuk membuat deepfake adalah dengan menggunakan Generative Adversarial Networks atau GANS, jaringan permusuhan generatif atau GANS menggunakan algoritma machine learning, di mana dua jaringan saraf bersaing satu sama lain dengan menggunakan metode deep learning untuk menjadi lebih akurat dalam prediksi mereka. Satu jaringan menghasilkan gambar palsu, sementara yang lain mencoba mengidentifikasi gambar mana yang disimulasikan atau tiruan. Seiring waktu, jaringan generator belajar membuat gambar yang semakin realistis yang dapat menipu jaringan diskriminator atau jaringan yang bertugas mengidentifikasi apakah gambar tiruan.
Karena kontra pengguna aplikasi tersebut sangat banyak dan merugikan banyak pihak, sebaiknya Indonesia bertindak tegas dalam menangani hal ini dengan cara memblokir aplikasi deepfake. Walaupun sudah ada UU ITE, sebaiknya hal ini tetap dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus penyalahgunaan aplikasi tersebut. Halo semuanya, perkenalkan saya Afrisya Dole Siripar. Saya Diva Aneta Siring. Saya Stefani Pakpahat. Saya Pasha Kirana. Dan pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk dapat memaparkan teks eksplanasi mengenai stop ekspor bauksit yang terjadi pada Juni 2023 lampau. Selamat menonton. Doing the things that I never would know. Treat me like Ortiz. Don't get me dirty. Love, love, love on me. Love, love on me. She cannot come with. I just got a dick. Level up with me. If you fuck with me. Oh. Baiklah, setelah melakukan koneksi antar materi dan melakukan prakarsa perubahan, maka saya selaku guru penggerak merevisi visi saya. Sekarang adapun visi saya yaitu terwujudnya insan pembelajar yang unggul, berakhlak mulia dan berkebinekaan global. Demikian penjabaran saya tentang koneksi antar materi modul 1-3 ini. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.